Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Supran Muhammad dari jurusan Teknik Industri dengan NIM 2010-93-3014. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang eh, dengan dosen eh, pembimbing yaitu Profesor Insinyur Nilda Triputri. Eh, Untuk judul dari tugas saya ini yaitu perancangan sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia berbasis Human Resource Center. Untuk studi kasusnya itu pada PT XYZ. Kita masuk pada bab satu, yaitu pendahuluan, di mana bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, serta sistematika penyelesaian penelitian. Masuk pada bagian latar belakang yaitu pada eh, tahun 2021, berdasarkan hasil survei dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang dilakukan pada 34 provinsi, di mana eh, untuk tingkat persaingan usaha di Indonesia itu mencapai 4,81%, di mana terjadi kenaikan daripada tahun 2020, yang mana pada 2020 itu sendiri hanya berada pada angka 4,65%. Di mana hal ini menunjukkan bahwa persaingan usaha secara nasional termasuk ke dalam kategori persaingan usaha menuju tinggi. Eh, Lalu untuk laporan tahunan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyebutkan bahwa terdapat 7 aspek persaingan usaha di Indonesia, yang mana meliputi kelembagaan, supply, demand, regulasi, kinerja, perilaku, dan struktur. Berikut dilampirkan untuk grafik survei yang dilakukan oleh KPPU pada tahun 2020 yang menunjukkan 7 skor dari dimensi persaingan usaha, seperti gambar berikut. Ada rata-rata dari skor per dimensi saingan usaha, seperti kelembagaan, supply, demand, regulasi, kinerja, perilaku, dan struktur. Lalu untuk berdasarkan data di atas, dimensi kinerja termasuk salah satu dimensi dengan skor yang cukup tinggi dalam persaingan usaha. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus siap untuk melakukan penyesuaian dan memiliki daya saing yang tinggi agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Di mana eh, seperti yang telah dipaparkan tadi, persaingan ini makin tinggi dan untuk persaingan juga semakin ketat, terutama dalam hal kinerja nantinya. SDM merupakan salah satu faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan dan kesuksesan dari sebuah perusahaan, yang merupakan bagian dari dimensi kinerja tadi. Lalu salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja yang umum digunakan adalah konsep balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu konsep manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. Lalu kita masuk pada bagian perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana perancangan sebuah sistem untuk mengukur kinerja sumber daya manusia berdasarkan perspektif-perspektif yang ada pada metode Human Resource Scorecard. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia yang berbasis Human Resource Scorecard. Masuk pada bagian batasan masalah. Adapun batasan masalah yang ada pada penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan pada sumber daya manusia di PT XYZ, dan interval dan toleransi untuk setiap key performance indikator ditentukan berdasarkan judgement subjektif dari PT XYZ. Lalu dipaparkan juga untuk sistematika penulisan laporan ini. Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan pada penulisan tugas ini yaitu sebagai berikut. Untuk bab satu, yaitu pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan dari masalah, serta sistematika penulisan penelitian tugas ini. Untuk landasan teorinya, eh, seperti yang dapat dibaca, lalu ada metodologi penelitian. Kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana pada bab ini berisikan teori-teori dasar yang akan digunakan dalam menunjang penelitian. Contohnya seperti teori yang kita gunakan, yaitu manajemen sumber daya manusia,
lalu ada pengertian manajemen sumber daya manusia, lalu ada tujuan manajemen sumber daya manusia, lalu masuk pada pengukuran kinerja, lalu terdapat juga pengertian dari pengukuran kinerja tersebut. Lalu ada juga tujuan dilakukan pengukuran kinerja. Eh, Juga terdapat beberapa metode yang kita gunakan yang dapat digunakan dalam sistem pengukuran kinerja itu sendiri. Contohnya adalah MBUNQA atau Malcolm Bowers National Quality Award, lalu ada Performance Appraisal, lalu ada Integrated Performance Measurement System atau IPMS, lalu ada Balance Scorecard, salah satu yang kita bahas tadi. Lalu juga ada Human Resource Scorecard, yang mana metode ini yang akan kita gunakan pada tugas ini. Lalu juga dipaparkan dari penjelasan untuk Human Resource Scorecard atau HRSC, lalu teori-teori apa saja yang ada pada Human Resource Scorecard, lalu konsep dasar dari Human Resource Scorecard. Lalu juga sebagai penunjang dalam dilakukannya tugas ini, kita juga membutuhkan KPI atau Key Performance Indicator, di mana indikator kerja utama merupakan serangkaian indikator kunci yang memiliki sifat terukur dan berfungsi untuk memberikan sejauh mana sasaran strategis yang ada pada sebuah perusahaan yang telah berhasil tercapai. Lalu masuk pada Analytical Hierarchy Process atau HAP, di mana HAP ini memberikan satu model tunggal yang mudah dimengerti serta luas untuk beragam persoalan yang terstruktur. Eh, Untuk AHP ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Yang merupakan seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburgh. Metode ini dikembangkan untuk menangkap persepsi seseorang secara rasional yang berhubungan erat dengan permasalahan tertentu melalui berbagai prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai set alternatif. Lalu masuk pada bab 3, metodologi penelitian, di mana bab ini berisikan dan menjelaskan langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini. Langkah-langkah tersebut seperti melakukan studi pendahuluan yang mencakup dari studi lapangan dan studi literatur. Lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan masalah yang akan kita teliti, lalu kita memilih metode yang akan kita gunakan, lalu apa jenis penelitiannya dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dan diolah nantinya dilakukan analisis data dan diakhiri dengan menyimpulkan hasil penelitian serta memberikan saran. Untuk studi pendahuluan itu berisikan tentang tahap awal yang paling penting dalam penelitian. Tujuan dari studi pendahuluan ini adalah memperoleh informasi yang relevan mengenai permasalahan yang akan diteliti nantinya, khususnya terkait pengukuran kinerja pada PT XYZ. Lalu untuk studi pendahuluan ini terdapat dua komponen di dalamnya, yaitu studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan yaitu dengan melakukan kunjungan langsung pada uh, tempat penelitian, yaitu di sini pada PT XYZ dengan cara melakukan wawancara secara langsung pada pihak bersangkutan atau yang berwenang, yaitu kepala bagian sumber daya manusia. Lalu untuk wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan, serta terutama pengukuran kinerja yang digunakan pada PT XYZ tersebut dalam mengevaluasi kinerja karyawannya. Lalu masuk pada studi literatur. Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan teori-teori dasar yang akan menjadi landasan dari penelitian yang akan kita lakukan, di mana menjadi panduan dalam pengolahan data. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan informasi terkait lainnya yang relevan yang dapat membantu dalam penelitian yang sedang dilakukan. Lalu masuk pada pemilihan metode. Setiap metode pengukuran kinerja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk pemilihan metode yang digunakan dan pengukuran kinerja perusahaan harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi serta tujuan pengukuran kinerja yang akan dicapai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, metode yang akan kita gunakan nantinya pada PT XYZ ini adalah Human Resource Scorecard. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Selain itu, penelitian juga menggunakan model AHP atau Analytical Hierarchy Process untuk perhitungan pembuatan dan pengambilan keputusannya.
Untuk model HP memiliki keunggulan dalam menyelesaikan masalah dengan multi objektif dan multi kriteria. Hal ini karena sebagian besar model sebelumnya hanya menggunakan objektif tunggal dan multi kriteria. Selain itu, model HP memiliki fleksibilitas yang tinggi terutama dalam pembuatan hierarki. Fleksibilitas ini menggunakan model HP untuk mencakup beberapa tujuan dan beberapa kriteria dalam satu model. Lalu masuk pada pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengumpulkan materi yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini nantinya. Data yang akan diolah terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh secara langsung dari subjek yang sedang diteliti atau melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Nantinya data tersebut akan diolah dalam penelitian ini, di mana data primer diperoleh melalui beberapa metode, yaitu salah satunya yang digunakan yaitu wawancara dan penyebaran kuesioner. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengunjungi PT XYZ dan memperoleh informasi terkait visi misi dan hal yang dibutuhkan lainnya. Untuk penyebaran kuesioner dilakukan kepada para ahli yang memiliki pemahaman tentang pengukuran kinerja, contohnya kepala bagian sumber daya manusia pada PT XYZ tersebut. Untuk data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya yang akan diolah menggunakan metode yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, data sekunder berfungsi untuk pendukung untuk setiap Key Performance Indicator atau KPI yang telah divalidasi sebelumnya. Data sekunder ini mencakup informasi yang telah terdokumentasi sebelumnya seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan historis perusahaan, serta sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Untuk pengolahan data, tahapan pertama itu perumusan key performance, lalu kedua ada perancangan sistem pengukuran kinerja SDM, lalu masuk pada bagian analisis. Analisis dilakukan berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya. Analisis ini mencakup perbandingan prioritas antara perspektif yang ada dan perancangan sistem pengukuran kinerja khususnya di PT XYZ. Lalu untuk bagian penutup ini kita menarik kesimpulan dari keseluruhan menjadi kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian sistem pengukuran kinerja di PT XYZ ini. Berikut juga dilampirkan flowchart dari penelitian ini, di mana pada bagian atasnya itu mulai, lalu turun pada survei pendahuluan dan studi literatur, lalu masuk pada identifikasi masalah, di mana untuk identifikasi masalah PT XYZ ini belum memiliki suatu sistem yang terstruktur dan terintegrasi untuk melakukan pengukuran kinerja. Lalu untuk perumusan masalahnya, kita bagaimana merancang sistem pengukuran kinerja berbasis Human Resource Star pada PT XYZ itu. Lalu untuk penetapan tujuannya, melakukan penyusunan KPI, lalu menyusun desain sistem pengukuran kinerja sesuai dengan kebutuhan PT XYZ. Lalu terdapat perumusan Key Performance Indicator, terdapat 3 perumusan, di mana yang pertama mengidentifikasi KPI dan setiap perspektif yang relevan, lalu melakukan validasi KPI oleh validator, yang ketiga melakukan pembuatan KPI menggunakan metode analisis faktor prioritas atau AFP. Lalu masuk pada perancangan sistem pengukuran kinerja, yaitu membuat formulir perancangan sistem pengukuran kinerja yang terdiri dari beberapa komponen penting seperti KPI, matriks KPI, jenis KPI, rentang atau interval, toleransi, realisasi, dan skor. Masuk pada bagian analisis tingkat kepentingan antar KPI dan perspektif, lalu yang kedua analisis rancangan sistem pengukuran kinerja. Masuk pada kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dan saran ini nantinya berisikan rangkuman hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dan selesai.